laporan dari pihak Wika Salim ke klien Irwan? Ya, jadi gini rekan-rekan, pada sore hari ini kami dari pihak Ibu Irma yang manajer daripada Wika Salim ingin menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan laporan polisi, dan itu pada prinsipnya kami sebagai pihak yang terlapor bersedia untuk memberikan keterangan di pihak kepolisian berdasarkan laporan daripada Mbak Wika Salim itu. Nah, kaitannya dengan itu mungkin kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti yang menjadi dasar kami untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam laporan tersebut tidak benar. Karena ada beberapa hal yang kami bisa buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada selama dia menjadi artis daripada klien kami dalam beberapa event dan beberapa kontrak-kontrak kerja yang di situ yang dianggap munculnya beberapa penggelapan menurut Wika Salim ya. Nah, itu yang kita akan buktikan nanti bahwa itu yang disampaikan ke pihak penyidik dalam bentuk laporan itu tidak benar. Olehnya itu kami akan menyampaikan secara nyata, konkret, secara dokumen yang akan menjelaskan kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak betul. Seperti itu. Ada yang memperkuat nggak sih Bang bukti kalau mantan manajer ini Irma nggak bersalah itu? Siap. Jadi ada beberapa hal juga dari beberapa kali pertemuan ini terkait dengan pihak kami dengan pihak pelapor dalam hal ini Ibu Wika Salim ini. Sudah kita berapa kali ketemu ya? Sudah 2 kali. Tanggal 6 Januari dan tanggal 13 Januari. Dan di kedua pertemuan tersebut Ibu Wika Salim ini tidak pernah hadir. Sedangkan kami sebagai pihak yang diduga oleh mereka melakukan penggelapan terkait dengan dana kerjasama tersebut, itu kami hadir, malah kami membawa akuntan publik. Kami hanya mau menunjukkan bahwa kami punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Sedangkan pihak Wika Salim tidak pernah hadir, dalam artian Wika Salimnya tidak pernah hadir. Dia hanya diwakili oleh rekan kami dari pengacara mereka juga, sama satu orang yang kami juga tidak jauh tahu posisinya sebagai apa. Sehingga dalam 2 kali pertemuan itu tidak pernah kita mendapatkan kata sepakat. Sehingga kami bertanya-tanya siapa sebenarnya yang tidak punya itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Ya tentunya kami sebagai pihak yang diduga itu menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, kita hadirkan akuntan publik untuk menjelaskan di mana selisih yang menurut Wika Salim ada dana yang tidak nyampe ke dia. Karena pengakuan klien kami, Ibu Irma, semua tersampaikan, nilai kontrak, jumlah angka yang dalam kontrak disampaikan, cuma mereka berdua yang tahu. Sehingga Wika Salim ini harusnya hadir pada saat itu. Dari kedua pertemuan tersebut tidak pernah hadir. Itu yang kami sesalkan, bahwa yang tidak punya itikat baik sebenarnya siapa. Sedangkan kami sudah menghadirkan akuntan publik, menghadirkan Ibu Irma sebagai manajer, sedangkan Wika Salim sendiri tidak pernah muncul untuk membicarakan ini. Karena yang tahu masalah ini kan yang mereka berdua. Kami selalu kuasa hukum tidak tahu juga yang mana yang benar ini, detailnya angka-angka yang ada di pembukuan. Mungkin seperti itu. Artinya pas pertemuan itu Pak, mungkin apakah dari pihak Bapak bersama dengan prinsipal Ibu Irma gitu ya? Yeah. Kan berkomunikasi dengan pihak sana hanya lewat lawyer doang. Nah, itu yang dikomunikasikan mengenai apa aja Pak? Ya awalnya sih memang kita mau menyatakan bahwa pihak mereka itu kan mengklaim ada dana kurang lebih berapa miliar yang mereka klaim berada pada pihak kami dan kami tidak serahkan kepada mereka sebagai hak mereka gitu. Oleh Ibu Irma dibuatlah pembukuan karena ada selama mereka kerjasama ada sekitar 300 event yang dikerjasamakan, dan nilai nominal yang ada pada dalam keseluruhan itu selama kerjasama dari 2021 itu sekitar 36 miliar. Nah itu yang kita mau bicarakan, di mana sebenarnya yang dia maksud dana miliaran itu tidak sampai ke pihak Wika Salim. Makanya kami bawa akuntan publik untuk mencoba menjelaskan bahwa dugaan dia di event mana aja yang dana tersebut tidak kesampaian kepada saudari Wika Salim ini. Tapi Wika Salim dalam 2 kali pertemuan tidak pernah hadir, sehingga kita kesulitan mengkonfirmasi dana yang dimaksud itu di mana hilangnya kan gitu. Itu yang kami sesalkan pada saat ini, karena bukan kami yang tidak punya itikat baik, justru kami melihat bahwa saudari Wika Salim ini tidak punya itikat baik. Buktinya tidak pernah hadir 2 kali. Dan perlu diketahui juga kenapa akuntan publik kami hadirkan, karena
ada sebagian, ada beberapa dan nilainya juga miliaran yang klien kami punya hak itu belum diberikan. Jadi bukan cuma Wika Salim yang klaim, kami juga punya klaim untuk supaya apa yang menjadi hak klien kami itu diberikan juga gitu. Dan itu jumlahnya miliar juga. Sehingga perlu ada pertemuan yang pada saat itu yang kami inginkan supaya hitung-hitungannya berapa, menurut Wika berapa, menurut klien Bu Irma berapa, supaya ada titik temunya di mana sebenarnya, supaya masing-masing hak kita dapatkan dan kewajiban kita masing-masing kita lakukan. Makanya ada 2 kali pertemuan yang Wika Salim sendiri tidak pernah hadir. Seperti itu. Pak Irwan, mungkin ini dari 2021 dan banyaknya event sampai katanya 36 miliar itu ya. Nah itu apakah memang total yang tidak disampaikan kepada Wika Salim atau memang sebenarnya tuh ada yang udah disampaikan mungkin atau gimana Pak? Jadi itu total keseluruhan transaksi mereka dan itu sudah disampaikan kepada Wika Salim. Dan semua kontrak dan nilai rupiah yang ada dalam kontrak itu disampaikan Wika Salim. Itu yang saya sampaikan sekitar 36 miliar itu adalah total keseluruhan dari 300 event selama mereka bekerja sama dari tahun 2021 sampai saat ini karena belum ada pemutusan kerjasama yang belum diputuskan total keseluruhan itu. Nah dari kerjasama tersebut muncullah klaim Wika Salim yang menyatakan bahwa ada berapa miliar yang tidak sampai ke dia dan klien kami pun punya hak yang belum diberikan oleh Wika Salim kan gitu. Nah itu yang kita bicarakan sebenarnya dalam 2 kali pertemuan. Cuma kan Mbak Wikanya tidak pernah hadir, jadi agak kesulitannya di situ. Bang, kan tadi abang bilang klien abang ada haknya yang belum dibayarkan. Iya. Nah kan Wika Salim sendiri kan ada haknya yang belum dibayarkan, dia Betul. melapor. Nah apakah nanti klien abang akan melapor juga untuk hak yang belum dibayarkan ke Wika Salim? Ya tentunya kami akan lagi mendiskusikan, lagi memikirkan langkah-langkah hukum apa yang kami akan lakukan karena ini sudah masuk dalam ranah hukum. Sudah masuk ke pihak kepolisian, kami pun akan mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi juga termasuk gugatan perdata agar hak yang menjadi klien kami itu bisa diperoleh juga kan gitu. Seperti itu. Pak, mungkin hak yang memang harus dimiliki oleh Mbak Irma itu hak berupa apa? Apakah memang ada persenan atau gimana Pak? Ya, vidya. Jadi dari bulan Oktober, November, Desember ini ada beberapa event yang belum dibayarkan oleh Wika Salim kepada Ibu Irma selaku manajer gitu. Belum diberikan fee Ibu Irma lah. Seperti itu. Totalnya mungkin Bang? Nominalnya mungkin 1,5 miliar lah sekitar situ. yang belum dibayarkan Wika. Belum dibayarkan oleh Wika Salim ke Ibu Irma selaku manajernya. Dan dia yang mendapatkan beberapa kerjaan nih sebagai manajer sama artisnya kan gitu. Pembagiannya berapa persen sih Bang dari setiap event itu? Ya informasi dari klien kami Ibu Irma ini 80-20. 80 ke Wikanya dan 20. Dan itu total setiap kontrak, nilai angkanya semua selalu disampaikan kepada Mbak Wika Salim ini. Sudah dijelaskan semua. Nggak ada yang tidak disampaikan. Jadi dari 2021 sampai sekarang kan masih kontrak di mereka ini belum diputus nih. Itu semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau misalkan total yang dari pihak Wika Salim yang katanya masih ada uang dari Bu Irma itu berapa Pak? Dari Bu Irma itu dari klaim dia dari 2 kali pertemuan informasinya nih dia sampaikan walaupun itu kan harus diverifikasi lagi. Sekitar 5 miliar lah ya, kurang lebih 5 miliar yang dia klaim bahwa itu. Jadi itu bukan duit yang utuh ya akumulasi dari 2021 sampai 2023-24 inilah. Seperti itu. Nah mungkin klien abang sendiri ada kekecewaan nggak sih Bang untuk Wika Salim sendiri kan karena kan masih manajer ini, terus melaporkan nih dia untuk hak-hak yang belum dibayar. Nah itu seperti apa mungkin Bang? Ya pastilah kita harap 2 kali pertemuan kemarin dan kita juga masih berharap sebenarnya ada pertemuan selanjutnya. Yang kita harapkan juga Wika Salim ini hadir untuk mencoba memverifikasi beberapa hal terkait dengan dia punya klaim bahwa ada dana dia di Ibu Irma ini manajernya kan gitu. Ya pastilah kita kecewa lah karena kita masih berpikir ada penyelesaian di luar proses yang ada sekarang ini. Tetapi kan langsung mereka bikin laporan. Ya dengan sendirinya kami juga sebagai warga negara yang taat hukum harus menghadiri itu dan menyampaikan informasi dan menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar bantahan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Itu yang perlu
kami sampaikan. Bang, tapi kenapa Mbak Irma sendiri hari ini tidak hadir mungkin Bang? Jadi gini ya, ini hari kan kami dapat konfirmasi jam 1-an tadi, baru dapat ada rekan-rekan yang mau ketemu. Jadi mungkin dia ada acara lain. Mungkin secepatnya lah kita hadirkan biar kelihatan ketemu langsung dengan rekan-rekan media juga. Yang mana yang di Ibu Irma ini kan mungkin beberapa orang belum pernah ketemu kan. Mungkin ada seperti itu. Bisa dihubungin Bang mungkin atau video call untuk teman-teman bisa. Iya, sudah aku Hello, mungkin saya hello aja Bang untuk ke teman-teman. Apa yang mau media. disampaikan mungkin Bang Ada sedikit mungkin aja Bang. Jadi pesan itu Bang. Udah aku telepon tadi, dia bilang jangan bapak dulu wakil aku. Udah aku telepon tadi waktu mbaknya minta konfirmasi itu. Ada titip pesan apa gitu Bang buat Wika Salim atau apa gitu? Oh belum ada. Yang pasti dalam waktu dekat ini kita lagi bicarakan mempertimbangkan untuk upaya hukum juga kita lakukan terkait dengan hak-hak klien kami juga yang belum didapatkan dari pihak Wika Salim kan. Tapi keluar masuknya uang dari pas awal bekerja ada Bang mungkin Bang? Ya lengkap. Makanya kemarin waktu pertemuan itu kita hadirkan akuntan publik untuk menghitung sejak 2021 sampai 2024 setiap event yang ada, apa-apa yang didapatkan oleh Wika Salim, apa yang menjadi hak klien kami. Itu secara rinci semua, secara runtut semua akan kita jelaskan. Yang pasti dari 2 kali pertemuan tersebut, sekali saya tegaskan bahwa bukan klien kami yang tidak punya itikat baik, karena klien kami selalu hadir. Wika Salim ini 2 kali pertemuan, 2 kali juga tidak hadir. Alasannya apa Bang nggak hadir? Aku tidak tahu, mungkin dia punya kesibukan dan sebagainya. Itu yang pasti tidak pernah hadir 2 kali pertemuan, sehingga kita sulit memverifikasi angka-angka yang ada dalam pembukuan, apa ini benar, apa ini tidak kan gitu. Kami selaku kuasa hukum juga kan tidak tahu persis. Yang tahu persis itu hubungan mereka antara manajer dengan artisnya kan gitu. Tapi sebetulnya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Dia juga bingung kenapa tiba-tiba muncul persoalan seperti ini. Baik-baik aja. Sebelumnya pernah ada konflik atau apa? Mungkin trigger pertama kali permasalahan ini muncul Bang? Klien kami tidak pernah menjelaskan. Dia hanya menjelaskan tiba-tiba ada klaim jumlahnya miliaran yang kemudian dalam proses berjalan kita beberapa pertemuan yang saya jelaskan tadi tidak ada kehadiran dari pihak Wika Salim, dalam arti Wika Salimnya ya, sehingga ya tidak bisa dibicarakan lagi, sehingga kemudian mereka melapor. Dan dari beberapa kali di media kan sebelum kami ketemu itu sudah 2-3 kali lah katanya konsultasi di penyidikan gitu. Nah kemudian baru laporan resminya kan baru kemarin seperti itu. Bang, mungkin ini kan kata Wika Salim karena adanya curiga adanya penggelapan gitu, katanya karena ada bukti dari klien langsung yang dikirimkan kepada Wika Salim. Nah kira-kira dari Mbak Irma sendiri apakah ada komunikasi dengan klien yang mengirimkan buktinya kepada Wika Salim Bang atau gimana Bang? Nggak ada informasi yang justru kami dapat dari Ibu Irma bahwa itu sebenarnya angka itu didapat dari rekening koran yang Ibu Irma karena itikat baik diserahkan ke Wika Salim, silahkan dipelajari kan gitu pada saat mulai dipertanyakan angka ini gitu. Nah dari pihak sponsor atau pihak ketiga yang mengontrak mereka itu sendiri kami tidak tahu, dan Ibu Irma juga tidak tahu bahwa ada informasi dari pihak ketiga dalam hal ini sponsor atau yang membuat acara yang menginformasikan ke Wika Salim. Kami tidak paham, belum tahu persis lagi. Tapi dari pengakuan Irma sendiri mungkin seperti apa Bang? Apakah memang betul ada angka yang digelapkan atau seperti apa? Mungkin ya. Angkanya berapa untuk Wika Salim, persenan untuk beliau sudah masuk kantong atau seperti apa mungkin? Jadi penjelasan Bu Irma, klien kami ini menjelaskan bahwa semua transaksi, semua angka-angka di kontrak itu Wika Salim tahu semua. Misalnya 100 juta dalam satu event, itu diinformasikan ke Wika Salim, 100 juta nih, persentasenya berapa, sudah jelas 80-20. Kemudian ada pun pemakaian dana antara mereka, ini kan mereka sambil berjalan ini kegiatan. Ada beberapa hal memang yang tidak tercatatkan ketika misalnya kru makan sama-sama atau ada sewa mobil dalam artian di luar mobil yang sudah disewakan, itu disampaikan ke Wika Salim. Dan Wika Salim selalu menyampaikan dalam beberapa dialog mereka, ya diatur aja lah bagaimana supaya acara ini selesai gitu. Jadi ada beberapa memang pembiayaan, pengeluaran yang mereka bermufakatnya secara lisan. Mungkin dari situ muncul angka-angka yang dimaksud oleh Wika Salim itu, bahwa ada angka-angka yang kemudian seharusnya menjadi haknya kok tidak sampai ke dia. Tetapi kami tegaskan bahwa semua kontrak, semua angka yang ada dalam kontrak Wika Salim ketahui semua. Jadi kalau ada pun yang dituduh digelapkan, ya makanya diperhitungannya seperti apa. Apakah di angka yang digelapkan itu yang ada dalam kontrak,
atau di luar itu yang dimaksud digelapkan, yang itu. Bang, tapi ini pertama kalinya mungkin Kak Irma tersandung masalah seperti ini. Ya baru kali ini, makanya dia agak bingung juga menghadapinya gitu, bahwa ini sesuatu hal yang baru walaupun dia bergelut di dunia seperti ini sudah lama, tetapi ini hal yang baru menurut dia. Kok tiba-tiba ada klaim yang jumlahnya besar, dan menurut dia ini sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, menggelapkan uang artis yang dia di bawah manajemen dia kan gitu. Makanya ini kan berlangsung sudah lama, 2021 sampai 2004 sekarang, kok baru sekarang munculnya. Kalau dan itu yang diklaim oleh Wika Salim ini kan bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar. 6 miliar itu kan tidak mudah tiba-tiba muncul angka sebesar itu dalam kurun waktu yang cukup lama ini. Makanya kita butuh penjelasan dari akuntan publik, pembukuannya jelas, tetapi ya disayangkan karena Ibu Wika tidak pernah hadir pada saat 2 kali pertemuan tersebut. Bang, mungkin mengenai pengeluarannya untuk pemakaian mereka juga gitu Bang, ketika manggung segala macam misalkan. Nah itu apakah memang ada walaupun memang secara lisan, apakah memang ada beberapa bukti pembelian segala macam itu untuk keperluan mereka sendiri, karena kan pasti butuh totalnya gitu atau gimana Bang? Betul. Jadi itu sementara ini kami minta kepada Ibu Irma untuk menyiapkan dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti transaksi, misalnya sewa kostum, kemudian ada band-band tambahan ketika dia tampil. Itu semua kan Irma semua yang ngatur. Kemudian tiket pesawat yang di luar yang disepakati, tiba-tiba ada tambahan kru yang harus ikut. Nah itu kami sudah siapkan semua dokumen-dokumen terkait dengan itu. Itu kita tunjukkan ke pihak penyidik, kepolisian ketika ada pemeriksaan nanti. Oke, dari pihak sana sudah melapor, dari pihak Abang katanya akan melapor. Nah, apakah memang sudah tertutup untuk mediasi lagi atau gimana Bang? Ya kami dari proses yang ada ini kita juga masih berharap ya bahwa ada proses mediasi, mungkin apakah pihak ketiga, pihak kepolisian mempertemukan kita untuk mencari titik temu kaitannya dengan permasalahan ini. Dan kami juga tidak punya kepentingan, klien kami juga ingin agar cepat selesai masalah ini. Saya kira Bu Wika juga seperti itu, agar tidak berpanjang-panjang, dan tentunya ini kan hanya terkait dengan uang yang masing-masing mengklaim, pihak Wika mengklaim kami ada haknya daripada pihak Ibu Irma, dan kami juga menyampaikan bahwa Ibu Irma juga ada haknya di Bu Wika. Sehingga nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kami berharap ada titik temu antara kedua belah pihak agar ini bisa selesai dengan cepat. Oke, dari pihak sana udah melaporkan Bang kemarin. Nah, apakah memang sudah ada proses pemanggilan kepada Ibu Irma untuk BAP atau segala macam atau gimana Bang? Sehingga hari ini ya belum ada. Oke. Hingga hari ini belum ada. Seperti itu. Masuk Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Irwan. Terima kasih ya penjelasannya. Minta doa gitu. Minta doa aja cepat selesai urusannya gitu. Bisa ya Bu? Ya Kak Irma ya. Nanti aja ya. Oh dia belum siap untuk itu. Ya. Suara aja deh Bang, suara Bang. Iya. Suara. Di loudspeaker Bang, di loudspeaker. Ya Bu ya, nanti aku wakili aja untuk menjelaskannya gitu maksudnya Bu ya. Oke. Kak Irma mungkin sedikit Kak Irma. Kak Irma sedikit Kak Irma. Di loudspeaker Bang. Loudspeaker. Kak Irma sedikit Kak Irma. Suaranya di loudspeaker. Halo? Dipersiapkan sama Pak Irwan semuanya sayang. Iya. Gimana Kak Irma, mungkin sedikit statement aja nih Kak Irma. Statementnya gimana Kak Irma mungkin menanggapi permasalahan ini Kak, kecewa? Pastinya aku minta doa teman-teman untuk diselesaikan nanti secara baik-baik dan semuanya lagi dipersiapkan sama Pak Irwan. Terima kasih ya sayang semuanya ya. Assalamualaikum. Kak Irma ada rasa kecewa mungkin atau seperti apa Kak Irma? Salam. Oke. Baik. Oke.